Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini semua anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan? Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian kita selalu senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan semangat, kekuatan dapat mengikuti pelajaran di kelas kita di SD kita ini. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya Ibu Desi, silakan dipimpin doa. Siap, Pak. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Desi yang telah memimpin doa. Kemudian kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir di sini? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua, sehat semua dan siap untuk mengikuti pelajaran ya. Ya, kemudian kita berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri, kita tepuk PPK seperti biasa kita lakukan. Yuk. Dimulai 1 2 3. Religius, nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas. Ya, supaya kita semangat mengikuti pelajaran. Baik, kita hari ini belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, kelas 5, semester 1 ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi dulu ini. Menyanyikan lagu nasional. Nah, tahu enggak judul lagunya apa? Seperti yang Bapak tampilkan. Pemudi-pemuda. Ya, lagunya Bangun Pemudi-Pemuda. Kenapa Bangun Pemudi-Pemuda? Ada yang tahu? Karena pemudi-pemuda itu harus bangun. Tapi Ya, semangat. bagus Menak Mustri. Nah, karena bulan ini adalah bulan Oktober, ada hari apa yang kita peringati di bulan Oktober ini? Ada yang tahu? Hari pahlawan ya, Hari Pak. pahlawan. Salah. Sumpah Pemuda, Pak. Ya, betul. Bulan ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, maka dari itu kita nyanyi dulu ya. Di pemuda Indonesia dengan bajumu sing-singan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula jadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, terima kasih semuanya. Udah bagus semuanya ya, sudah hafal menyanyikan lagu yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda. Ya. Oke, kemudian nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau tanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah anak-anak sekalian pernah melihat iklan?
Pernah tidak? Nah, Nah, di mana kalian pernah melihatnya? Di TV. Di mana lagi? Jalan Pak, ada Pak. Jalan ada. Terus di mana lagi? Jalan juga. Mana-mana Kemudian Pak. di mana? Di mana-mana. Oh ya, di mana-mana banyak ya. Kemudian ada berapa jenis iklan yang pernah kalian lihat? Ada berapa? Banyak, banyak Pak. jenis iklan Ada yang banyak. Banyak, Pak. sekali ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang iklan. Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pengetahuan kalian. Nah, sejauh mana kalian mengetahui ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini terbagi menjadi 8 tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran 3, ada 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPS. Nah, di sini ada berapa tujuan pembelajarannya? Berapa? 8, Pak. Ya, ada 8 tujuan pembelajaran. Berarti kalau ada 2 mata pelajaran, berapa satu mata pelajaran, berapa tujuan? 4. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4. Ya. Yang pertama, nah coba Nak Leo baca tujuan pembelajaran yang Baik, ada Pak. di depan. Melalui kegiatan mengamati video iklan media cetak dan elektronik, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks dalam iklan dengan benar. Ya, terima kasih. Nah, inilah Sama, Pak. tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, kemudian perhatikan ke depan semua. Ada video yang akan Bapak putar. Nah, video ini berkaitan dengan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, silakan dilihat. Makan oleh sabun cap kucing Anggora. Yakin piring Anda segera bersih. Nah, setelah menonton videonya, Acara ini dibatasi. Beri sabun kucing bisa mengatasi semua pekerjaan rumah. Wah, mandi. Semua pekerjaan rumah bisa mengatasi. Sabun kucing Anggora sangat bagus. Ibu-ibu rumah tangga harus membeli piring bisa bersih. Acara ini dibatasi kucing Anggora. Yakin piring Anda segera bersih. Ya, sudah lihat semua videonya? Udah, Pak. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira itu video tentang apa? Nah, Asbi, itu video tentang apa? Tentang iklan, Pak, tentang iklan pencuci piring. Iklan mencuci piring. Terus ada iklan apa lagi? Yang di awal Apalagi itu. ya? Lupa, Pak, lupa. Ya. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari iklan itu? Banyak jenis-jenisnya. Nah, yang kedua itu video seorang anak mempromosikan apa? Apa yang dipromosikan anak yang kedua tadi, orang yang kedua tadi? Sabun pencuci piring, Ya, Pak. sabun pencuci piring, Pak. Ya, sabun pencuci piring. Sementara,
Nah, ini apa yang dia tampilkan ini? Iklan apa? Nah, Iklan Kuota. kartu kira-kira di simpati, Kartu. Pak. di mana ini? Kira-kira di mana Simpati. ini? Di jalan. Jalan, Pak. Di jalan. Di tengah pasar Nah, juga. kalau ini di mana? Koran. Di koran. Nah, iklan seperti ini banyak kita temui di koran. Nah, kalau ini Brosur, Pak. iklan apa, Hasbi? Iklan tentang aksesoris mobil, Pak. Ya, aksesoris mobil. Nah, ini iklan apa? Kartu Kartu XL, Pak. XL. Nah, biasanya kita temukan ini di mana? Jalan. Jalan, ya. Jalan, Pak. Nah, kalau kita lihat ini adalah termasuk iklan media cetak atau media elektronik. Cetak, Pak. Cetak. Ya, cetak. Ya, yakin media cetak? Ya. Ya, Pak. Yakin ya. Nah, kalau yang ini, nah, media cetak atau iklan media elektronik? Nah, ini Ya, elektronik. Elektronik, Pak. Media elektronik. Nah, biasa kita temukan iklan seperti ini di mana orang berbicara ini? Di TV, TV. Pak. Di TV. ITV. di ANTV, TV. ITV. ITV. Bukan ANTV, ini diplesetkan jadi ITV. Oh, iya. Ya, di TV ya. Ya, jadi berarti dari iklan yang kita lihat tadi ada berapa jenis iklannya? Berapa jenisnya itu? Ada? Iklan elektronik. Ada dua, Pak. Ya, betul. Ada dua. Yang pertama iklan jenis Cetak. Media cetak. iklan elektronik. Dua elektronik. Ya. Berarti dari video tadi sudah kita bedakan jenisnya, sudah kita ketahui iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kemudian akan Bapak jelaskan sedikit. Nah, ini dia pengertian dari iklan media cetak. Coba Nak Yuli, silakan dibaca pengertian iklan media cetak yang berwarna biru. Ya, Pak. Iklan media cetak adalah informasi yang dibuat oleh pemilik bisnis untuk memasarkan produknya dengan menggunakan majalah, koran, selebaran, spanduk, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih pada Nak Yuni. Nah, Sama, jadi iklan media cetak itu adalah iklan yang dibuat oleh pemilik bisnis untuk memasarkan produknya dari selebaran, majalah, koran, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa jenis iklan media cetak, ya. Nah, jadi iklan yang sifatnya dicetak melalui spanduk, koran, dan lain sebagainya itu adalah iklan media cetak yang memasarkan suatu produk, ya. Nah, sekarang Nak Mustri, silahkan dibaca yang berwarna hijau. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media atau peralatan elektronik seperti radio, televisi, telepon, serta internet. Ya, terima kasih pada Nak Mustri. Nah, jadi iklan elektronik itu adalah iklan yang menggunakan media atau peralatan elektronik seperti radio, televisi, telepon atau internet. Nah, untuk iklan elektronik ini agak sedikit berbeda dengan iklan media cetak. Nah, kalau iklan media elektronik seperti yang sudah kita lihat semua video yang ada pada layar tadi, di situ ada suatu orang atau tokoh yang mempromosikan produknya, ya sudah lihat tadi ya, yaitu tentang mencuci
piring. Nah, apa tujuan dari penggunaan media tersebut? Coba Nak Laila baca yang berwarna hitam. Ya, Pak. Tujuan menggunakan media ini adalah sebagai strategi bisnis untuk menarik minat konsumen sehingga mau membeli produk yang ditawarkan. Ya, jadi ini terima kasih kepada Nak Laila. Nah, jadi tujuan untuk menggunakan media adalah sebagai strategi bisnis untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi, jika kita semua ingin mempunyai suatu bisnis atau mempunyai suatu usaha, maka kita harus apa? Mengiklankan. Harus mengiklankan apa? Produk kita, Produk Pak. kita, Pak. Produknya. Produk yang kita buat atau yang usaha yang sedang kita jalankan. Kalau tidak ada iklan, kira-kira bisa tidak orang tahu dengan apa yang kita buat? Tahu tidak? Pak. Ya, Tidak tahu. tahu. Nah, kalau kita tidak membuat iklan, kira-kira orang menarik tidak untuk membeli yang kita buat? Tidak, Pak. Tidak. Nah, makanya ketika kita mempunyai suatu produk atau usaha, kita harus membuat iklan tujuannya untuk menarik minat konsumen sehingga mau membeli produk yang kita tawarkan ya. Nah, sampai di sini paham semuanya? Paham, Pak? Paham ya? Nah, kemudian iklan media cetak dan iklan elektronik ini punya kaidah-kaidah atau unsur-unsur di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi, ketika suatu produsen membuat iklan, dia menggunakan unsur-unsur ini. Ya, coba siapa yang belum Bapak tunjuk membaca? Ibu Yuspira. Nah, Yuspira. Ya, Pak. Nah, tolong dibaca yang di depan ini apa? Unsur-unsur iklan, nama produk, ada gambar produk, kalimat deskriptif, kalimat persuasif, dan menarik perhatian. Ya, terima kasih. Ya, jadi dalam membuat iklan, kita harus memperhatikan unsur-unsur iklan. Ya, jadi iklan itu tidak sembarangan dibuat asalkan jadi saja, tidak. Nah, seperti kita membuat kue dan lain-lain sebagainya, kan ada tahapan-tahapan, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini yang pertama nama produk. Nama produk, misalnya kita ingin membuat apa? Misalnya keripik Hasbi. Nah, itu kan nama produk. Nama produknya keripik Hasbi. Nah, kemudian gambar produk. Gambarnya dibuat dengan warna yang cerah, misalnya dengan ukuran yang besar supaya bisa dilihat. Kemudian dari iklan itu ada kalimat deskriptif. Kalimat yang menggambarkan produk kita ini apa. Nah, kemudian kalimat persuasif. Kalimat persuasif ada yang tahu apa maksudnya? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Nah, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang ada di dalam iklan yang sifatnya mengajak untuk membeli produk kita. Nah, ya. Apa? Coba ulangi, Hasbi. Apa kalimat persuasif itu? Kalimat untuk mengajak untuk membeli produk, Pak. Ya, kalimat ajakan untuk membeli produk kita. Nah, kemudian menarik perhatian. Jadi iklan yang kita buat itu harus memuat unsur menarik perhatian orang lain, menarik pembeli. Nah, supaya ingin membeli produk kita. Nah, kemudian sampai di sini paham unsur-unsur iklan? Paham, Pak. Ya, paham ya. Ada 5.
Kemudian, nah ini contoh iklan media cetak. Silahkan diperhatikan gambarnya. Kira-kira pernah tidak kalian melihat iklan yang ada di sini? Kenapa? Nah, Botol. nah, Yang pertama ini iklan tentang apa? Iklan Mobil, Pak. Mobil, Pak. Mobil Suzuki. Nah, di sini ada kalimat deskriptifnya, ada kalimat persuasifnya, yaitu promo Suzuki. Jadi dia ada mengadakan promo supaya kita ingin membelinya. Yang kedua, ini iklan apa? botol Botol sosro. Botol Sosro. Nah, kalimat persuasifnya apa di sini? Apapun makanannya. Apapun makanannya. Minumnya tetap teh Ya. botol sosro. teh botol sosro. Yang ketiga, iklan Pak. Gigi Den, Pak. Gigi Den. Gigi Den. Ya, walaupun tidak ada odol Gigi Den, ini iklan apa? Yakult. Betul, Yakult. Pak, Yakult. Yang di TV, Pak. Ya, ini iklan Itu Happy Laundry. Happy Laundry. Nah, yang terakhir iklan apa? Ikan ayam. KFC. KFC. Ya, semua ya. Si. Nah, ini contoh iklan media cetak yang sangat familiar kita temui. Ya, ini iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik ini tadi seperti yang sudah kita bahas, biasa kita temukan di televisi, di internet, radio, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita putar ya. Perhatikan baik-baik. Shopee? Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa limon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu itu tidak penting. Nyatanya kamu nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Haus dan nyatanya nyegerin. Ya, sudah. Yang pertama iklan apa tadi? Shopee. Ya, iklan Shopee. Shopee. Tahu semua Shopee ya? Tahu, Pak. Siapa yang tidak tahu Shopee, angkat tangan. Tidak ada, berarti tahu semua. Jadi itu adalah iklan Shopee 99. Dan yang kedua iklan Right. Right, iklan Pak. Sprite. Nah, jadi tadi dia bilang pasti kalian ingin minum Sprite ya katanya. Itu salah satu contoh iklan media elektronik ya. Nah, berarti sampai di sini berarti kalian sudah bisa membedakan mana iklan media cetak, mana iklan media Elektronik. ya elektronik. Nah, sekarang kita akan melakukan tugas dari Bapak. Kita membuat suatu karya. Apa karyanya? Ada yang tahu enggak? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Belum tahu. Pak. Kemarin ada Bapak minta kalian membawa pensil warna. Kira-kira tahu enggak untuk apa? Pensil warna. Menggambar. Mewarnai. Menggambar dan mewarnai. Berarti hari ini kita akan membuat gambar. Gambar tentang apa? Tentang iklan mungkin, Pak. Ya, gambar tentang iklan karena kita belajar iklan, ya.
Nah, sekarang Hasbi, silakan bagi LKPD-nya ke temannya masing-masing. Baik, Pak. Sudah, Sudah? Pak. Ya, sekarang LKPD yang ada pada kalian dibaca mulai dari atas. Ya, dibaca mulai dari atas. Apa itu? Bunyinya, buatlah gambar Dan media Buatlah cetak gambar secara iklan individu. media cetak secara individu. iklan media cetak secara individu. Ya. Yang namanya individu berarti Masing-masing. masing. Yang kedua, tujuannya. Jadi tujuan kita membuat gambar iklan ini yaitu supaya peserta didik dapat membuat iklan media cetak berdasarkan unsur-unsur iklan dengan kreatif. Jadi nanti kalian bikin iklannya pada kertas gambar semenarik mungkin, sekreatif mungkin, bebas mau iklan apa saja ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ada 5 di sini. Yang pertama, Nak Yupita, bacakan langkah-langkahnya ini. Ya, Pak. Yang pertama, siapkan peralatan yang diperlukan. Ya. Terus Tentukan tema iklan yang akan dibuat. 3. Gambarlah pola produk. 4. 5. Warnai gambar dan tulisan semenarik mungkin. ya, terima kasih kepada Nak Yupita. Nah, jadi kalian mengerjakan gambar iklan ini berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Nah, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kalian bekerja, membuat gambarnya. Nanti akan Bapak berkeliling mengawasi kalian, melihat kalian sejauh mana gambar yang sudah kalian buat. Waktunya bisa dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua gambarnya? Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, coba nanti presentasikan ke depan kelas satu persatu ya. Iya, Pak. Ya, bagus sekali gambar yang sudah kalian buat ini. Nah, ada yang pertama gambar pasta gigi. Iklan pasta gigi. Yang kedua iklan marjan. Punya siapa ini? Yang ketiga iklan susu. Nah, dari gambar iklan yang sudah kalian buat ini dan yang sudah kalian presentasikan, nah ini sangat bagus. Berarti kalian sudah bisa terampil dalam membuat karya iklan media cetak ya. Terima kasih atas kerjanya, semuanya Bapak apresiasi, bagus sekali, kreatif dan terampil ya. Nah, kemudian semuanya setelah mengumpulkan karyanya ke depan di meja Bapak, silakan duduk yang rapi kembali. Kita akan melihat video kembali pada layar yang Bapak tampilkan di depan ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Duduk siap. Siap. Sekarang perhatikan video yang Bapak tampilkan.
Ya, sudah dilihat videonya? Sudah, Pak. Nah, itu video apa itu? Orangnya ngapain? Ngangkat rumah, Pak. Mengangkat rumah, Pak. Rumah. Nah, itu ngangkat rumahnya sendiri apa ramai-ramai? Ramai-ramai, Pak. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Nah, jadi itu adalah video tentang gotong royong ya. Ada sebuah masyarakat di Indonesia di suatu wilayah yaitu di Sulawesi Selatan. Tadi yang sudah kita lihat videonya, dia mempunyai adat istiadat gotong royong yaitu memindahkan rumah. Nah, jadi di sana itu sudah biasa memindahkan rumah. Kira-kira kalau satu orang bisa enggak rumah itu bergerak, berpindah? Tidak, Pak. Tidak Tidak, bisa. Pak. Nah, jadi dia perlu puluhan bahkan ratusan orang supaya rumah itu bisa berpindah. Nah, apa yang bisa kita ambil nilai-nilai dari video tersebut? Nah, apa yang bisa kita ambil nilai-nilainya? Gotong Nah, royong. Gotong royong. Ya, gotong royong. Apalagi Bekerja sama. bekerja sama, saling Menolong. saling membantu. Nah, kira-kira kalau satu orang rumah itu tidak bisa diangkat. Nah, ketika dengan gotong royong, dengan bekerja sama, rumah itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bayangkan rumah itu bukan ringan itu, berat. Makanya perlu puluhan bahkan ratusan orang untuk memindahkannya. Nah, kemudian materi kita tentang IPS ini yaitu apa ini? Peran masyarakat dalam Pembangunan sosial budaya. Jadi masyarakat kita punya peran dalam membangun sosial budaya. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat video dari Sulawesi Selatan. Nah, sekarang coba siapa yang belum Bapak tunjuk untuk membaca? Ibu Puji, coba dibaca yang di depan ini, Bu Puji. Berikut berbagai adat istiadat masyarakat Indonesia yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Subak Bali, Bersih Desa Jawa Tengah dan Jawa Timur, Repong Damar Lampung, Mapalus Sulawesi Utara, Pamali memancing ikan Sulawesi Utara. Ya, terima kasih kepada Nak Puji. Jadi ini berikut berbagai adat istiadat masyarakat yang ada di Indonesia yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Jadi bukan hanya ada di Sulawesi Selatan tetapi se-Indonesia punya adat istiadat masyarakat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Nah, yang pertama ada kegiatan subak di daerah Bali, ada kegiatan bersih desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kegiatan Repong Damar di Lampung, Mapalus Sulawesi Utara, dan Pemali memancing ikan di Sulawesi Utara. Nah, ini adalah salah satu bentuk adat istiadat masyarakat yang memiliki nilai gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain. Ya, nah, kegiatan ini adalah kegiatan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Ya, nah, kemudian sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Berarti sudah cukup jelas ya yang Bapak sampaikan. Ya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, sekarang kita Nak Kuit, kita bagikan, tolong Bapak bagikan LKPD 2-nya Nak Kuit. Ya, sudah dibagikan. Terima kasih ya. Nah, sekarang pada lembar yang kedua ini
ada tugas secara berkelompok. Yang pertama tadi menggambar sejarah individu, yang kedua tugas secara kelompok. Nah, tugasnya yang pertama, nah Hasbi, tolong dibaca apa tugasnya yang kedua ini. Buatlah laporan tentang bentuk interaksi sosial budaya yang telah dipelajari secara berkelompok, Pak. Ya, jadi tugas yang kedua ini yaitu membuat laporan tentang bentuk interaksi sosial budaya yang telah dipelajari secara berkelompok. Nah, tujuan kegiatan ini, nah di sini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan dengan tepat. Nah, jadi nanti di tabel ini ada nomor, nama daerah, dan bentuk interaksinya. Nah, dari mana kalian bisa dapatkan informasi ini? Di buku ada, bisa di buku perpustakaan, buku LKS, bisa juga ada di internet juga bisa. Nah, silakan dikerjakan, dibentuk kelompoknya, duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi tadi. Waktu pengerjaannya bisa mulai dari sekarang. Silakan bekerja. Bapak akan berkeliling mengecek sejauh mana kemajuan dari pekerjaan kalian. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Kelompok Bu Yupita. Nah, yang sudah selesai, nah, presentasikan ke depan. Silahkan Bu Yupita maju ke depan kelas. Presentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Ya, silakan. Sudah? Pak Guru. Ya, sudah. Kita kasih tepuk tangan untuk Nak Yupita. Nah, sudah berani maju mewakili kelompoknya membacakan hasil kerjanya. Ya. Nah, sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan materi yang ada di buku yang sudah kita pelajari. Kalian memaparkan interaksi sosial budaya yang ada di daerah di Indonesia, ya. Nah, kemudian sudah dikumpulkan hasil kerjaan yang kedua. Nah, sekarang apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dari awal sampai terakhir, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Bu Yuni, Nak Yuni. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, Nak Yuni? Tentang iklan, Pak. Tentang iklan. Ya. Apa? Iklannya terdiri dari 2 jenis, yaitu media cetak dan elektronik, Pak. Ya, bagus. Kemudian Ibu Yulia, apa yang kita pelajari hari ini, Bu Yulia? Iklan elektronik itu contohnya seperti iklan di televisi, radio, handphone, seperti itu, Pak. Ya, kemudian video yang kedua tadi tentang apa? Video pembelajaran IPS-nya. Budaya, Pak. Ya, tentang budaya, gotong royong, budaya saling membantu, budaya saling tolong menolong. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar, kalian sebagian besar sudah memahami apa yang sudah kita pelajari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, sekarang akan Bapak bagikan soal evaluasi terhadap kalian. Nah, ada 5 soal yang terdiri dari uraian. Waktu pengerjaannya kurang lebih 7 menit atau 5 menit. Silakan kalian kerjakan yang sudah dikumpulkan ya. Nah, waktunya mulai dari
sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Yang sudah boleh kemaskan barang-barangnya, masukkan ke dalam tas yang rapi, kemudian duduk yang rapi. Ya. Ya, sudah rapi semuanya, duduk. Sekarang ketua kelasnya Nak Hasbi. Bidang keagamaan kita pimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang duduk siap semuanya. Ya. Ya, pelajaran kita sampai hari ini, sampai ketemu besok lagi di pelajaran yang berikutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nah, tetap semangat ya. Semangat, Pak. Ya, terima kasih Bu Yuni atas penampilannya. Dimohon kepada kawan-kawan untuk memberikan masukan, saran dari apa yang sudah saya tampilkan, supaya kedepannya bisa saya perbaiki kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Sindang sudah menampilkan yang terbaik ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sindang, Bapak Ibu. Ya, luar biasa penampilannya Pak. Baik, untuk yang menanggapi, saya persilakan kepada Ibu Yuvita dan Ibu Yulia. Siapa yang pertama? Ibu Yuvita aja dulu ya. Silakan Ibu Yuvita. Ya, terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Tadi penampilannya Pak Sindang sudah bagus ya. Untuk penjelasan untuk siswanya sangat jelas saya rasa. Kemudian untuk apersepsi, kemudian orientasi siswa pada masalah itu sudah nampak. Kemudian yang menjadi catatan saya, menurut saya itu ketika menyampaikan tujuan pembelajaran, sepertinya kita tidak perlu menyampaikan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS, seperti itu mungkin ya Pak ya. Jadi langsung saja tujuannya apa saja seperti itu, karena kita kan pembelajarannya tematik seperti itu ya Pak. Mungkin itu. Kemudian yang agak belum nampak itu tadi sepertinya ketika ada yang presentasi, siswa lain belum dipersilakan untuk menanggapi ya Pak ya? Sudah atau belum tadi ya Pak? Belum Bu, kelewat. Iya. Iya. Jadi dari saya itu saja sih Pak untuk interaksi antar peserta didik dan menyampaikan tujuan. Mungkin tidak perlu menyampaikan muatan pelajarannya. Itu saja Pak Sindang. Begitu Bu Yuni. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuvita. Kita lanjut dulu ke Bu Yulia aja ya, Pak Sindang ya. Ya, Bu. Silakan Bu Yulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya sangat mengapresiasi tampilan Pak Sindang hari ini sudah sangat luar biasa. Penyampaiannya sangat bagus dan sangat mudah dipahami. Dan yang paling penting yang sering kita lupakan adalah kalau yang sebelum-sebelumnya kita sering memisah kata, seperti misalnya pergi. Nah, di Pak Sindang ini tidak kita temukan lagi, sudah bagus seperti itu. Lalu seperti yang tadi Bu Yuvita katakan dalam penyampaian tujuan pembelajaran itu tidak perlu dibagi. Seperti tadi Pak Sindang tanya, kalau tujuan pembelajarannya ada 8, kalau ada 2 mupol berarti 1 mupol ada berapa? 4. Nah, padahal belum tentu 1 mupol itu 4, bisa jadi 1 mupol itu ada 3. Lalu mupol yang kedua mungkin 5, seperti itu ya Pak. Lalu yang sering juga Bu Diah ingatkan itu saat mengabsen siswa, absensi itu kita tidak perlu menanyakan siapa yang tidak hadir, karena seperti yang Bu Diah katakan, yang tidak hadir ya tidak mungkin menjawab. Tiba-tiba jawab dari rumah, kan saya Pak yang tidak hadir, seperti itu. Lalu
Oh, mungkin tadi entah saya yang kelewat atau seperti apa. Tadi setelah siswa mengumpulkan LKPD 2 itu, saya tidak menemukan adanya penguatan, Pak. Mungkin saya yang kelewat atau seperti apa. Kalau dari saya, itu saja catatannya. Selebihnya memang sudah sangat luar biasa bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulia. Mungkin Pak Sindang ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yupita, Ibu Yulia atas masukannya, atas sarannya. Kemudian pada tujuan pembelajaran itu, ya memang betul seharusnya tidak saya bagi, karena ini kan tema ya. Karena tujuan pembelajaran itu bisa berbeda-beda jumlahnya. Nah, saya itu hanya bingung bagaimana ya memasukkan unsur numerasinya itu yang masih saya kebingungan dan masih saya perbaiki ke depannya. Kemudian pada saat presentasi itu ada saya kelewat memberikan kesempatan siswa lain untuk menanggapi itu. Memang saya kelewat. Kemudian yang LKPD 2 juga tidak ada penguatannya. Tidak ada penguatan, hanya presentasi kemudian apresiasi saja. Penguatannya saya sepertinya terlewat. Tapi kedepannya akan saya perbaiki, sudah saya catat masukan dan sarannya Bu Yupita dan Ibu Yulia. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Baik, terima kasih Pak Sindang. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sindang. Penampilannya sudah luar biasa. Boleh saya Pak stop ya, Sindang? Bu? Ya, boleh Pak. Untuk penampilan yang kedua, pada Pak Kwit, apakah sudah siap Pak Kwit? Gimana Pak Kwit? Suaranya Pak Kwit belum terdengar. Pak Ahmed masih terkejut, Bu Yuni. Iya. Bu Yuspira dulu atau Bu Musri. Oh ya, baik Pak. Oke, kita lanjut saja ke penampilan yang ketiga ya, seharusnya ini. Kepada Ibu Mustri. Gimana Ibu Mustri? Sudah